berita masalah yang subur, tapi memang booming sih ya dianya seperti itu. Jadi orang-orang mungkin dia bisa lebih memilih tertarik untuk ini ya, untuk lebih tertarik dalam berita yang ditayangkan oleh yang subur seperti itu. Nah, kemudian unsur-unsurnya lagi yang terakhir adalah timeliness atau new atau update informasi. Jadi bagaimana sebuah informasi itu menarik ya, bagaimana sebuah berita itu diberitakannya secara menarik berdasarkan karena terupdate, karena paling baru seperti itu. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai materi dan dalam komunikasi bisnis untuk media. Ini ya, dibuka di halaman 9.33. Absen dulu dong, Mbak Ana. Hello, Mbak Ana. Mbak Ana, Mbak Zien, Mbak Prima, Mbak Esti. Iya, ada semuanya. Alhamdulillah masih ada. Kirain ada yang hilang, kecuali Mbak Ika ya. Oke, jadi selanjutnya media. Kita akan membicarakan mengenai media. Jadi media itu adalah salah satunya adalah apa? Iklan, gitu kan. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah bisnis kita, tentu kita tidak asing ya dengan namanya iklan, bahwa memang untuk salah satu cara komunikasi bisnis yang bagus, yang efektif itu adalah dengan beriklan seperti itu. Nah, ini penulisan untuk iklan itu kita memerlukan sebuah perencanaan. Jadi bagaimana isu, bagaimana gagasan, bagaimana tujuan, evaluasi. Kemudian penulisan itu bagaimana strategi pesan ya yang ingin disampaikan seperti itu. Terus gaya penulisan seperti apa, terus kemudian alur ceritanya seperti apa gitu kan. Yang ketiga ada evaluasi. Jadi evaluasi kita harus menguji pesan itu sebelum disebarluaskan. Harus ada evaluasi, revaluasi, edit seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya strategi pesan. Jadi penting ya kita melihat ini di sini di buku 9.34 ya, mengenai sebuah strategi pesan. Dalam strategi pesan ini ada strategi informasi ya. Informasi itu biasanya langsung dan tepat sasaran untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Jadi misalkan informasi tentang penjualan sebuah produk baru itu kan berarti kan customer ingin supaya langsung seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian lagi ada iklan yang berisi strategi argumentasi. Argumen itu adalah alasan kepada masyarakat. Jadi ini adalah sebuah pesan yang umum gitu ya, umumnya bersifat persuasif gitu ya, dan disampaikan ke masyarakat yang masih netral atau yang mereka tidak mengetahui gitu ya. Biasanya ini gunanya memang untuk supaya masyarakat umum itu tertarik gitu kan, tertarik kepada
apa pesan yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga nih, strategi citra. Teman-teman pasti nih ya, pasti sering dengar masalah pencitraan seperti itu kan ya. Pencitraan seperti itu. Nah, strategi citra itu adalah memang benar. Jadi dia adalah pencitraan itu kan biasanya untuk pamer, istilahnya untuk penunjukan identitas diri seperti itu. Nah, ini juga. Jadi strategi citra itu adalah untuk mengembangkan, memelihara strategi memelihara identitas. Jadi untuk bisa memelihara sebuah identitas yang kuat supaya mudah diingat. Seperti itu. Jadi memang tujuannya biasanya itu digunakan untuk orang-orang yang mau berpolitik ya, para pejabat-pejabat seperti itu yang mereka mereka membutuhkan banyak dukungan, mereka biasanya melakukan pencitraan ya supaya dikenal oleh masyarakat seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah strategi emosional atau ini adalah upaya untuk membujuk. Jadi lebih ke membujuk, ke persuasif seperti itu. Jadi contohnya sendiri biasa dipakai gitu ya untuk dengan menggunakan kata-kata yang tegas seperti itu, dengan menggunakan kata-kata yang provokatif seperti itu, karena gunanya adalah untuk membujuk. Oke. Terus yang terakhir adalah strategi menghibur gitu kan. Jadi diingat bahwa ini adalah menulis iklan gitu ya, memang gunanya hanya untuk fun, memang gunanya untuk menghibur seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada apa nih? Selanjutnya komunikasi media massa. Yang lain masih semangat ya? Masih beberapa saat lagi ya. Kita lanjutkan. Untuk komunikasi media massa selanjutnya ada infomersial, info plus komersial. Jadi sebuah advertorial atau iklan yang dibuat secara audiovisual yang disiarkan melalui televisi. Iklan-iklan yang berada di televisi seperti itu. Terus ada lagi komunikasi media massa itu contohnya dengan konferensi pers. Jadi kita konferensi pers itu kan mengundang wartawan meliput kegiatan yang pernah dilakukan gitu kan. Saya rasa pernah ya melihat Mbak Ana, bukan sih, yang pernah diwawancarai ini media-media Taiwan ya, pas demo ya, benar nggak sih Mbak Ana? Itu Mbak siapa? Oh, itu Mbak Fitri. Mbak Fitri siapa? Nilam Sari itu tuh. Oh, kirain Mbak Ana, bukan Mbak Ana. Walah, kirain Mbak Ana itu kan. Nah, itu juga salah satunya. Tapi itu bukan konferensi pers ya emang. Tapi kebetulan aja ya ketika meliput kegiatan itu. Nah, terpenting lagi gitu ya ketika kita merancang ya, ketika kita merancang sebuah iklan seperti itu ya. Jadi bagaimana sih kita merancang sebuah iklan yang